Bukan pada durian, mempertimbangkan gejala pada pucuk dan daun tanaman, ukuran tanaman, kondisi bentuk tekstur tanah di sekitar tanaman, serta keadaan cuaca pada saat pemupukan dilakukan. Halo sobat, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami dalam channel sederhana ini, dan tetap semangat dalam bertani dan berkebun. Dan di belakang rumah kami ada sejumlah tanaman durian yang sebagiannya kami tanam durian bawor dan durian musangking. Awalnya tanah ini didominasi oleh tanaman gaharu yang sebagian telah dibeli orang per batang dan sebagian lagi sisanya kami tumbang bakar habis. Ini dikarenakan tanaman gaharu ini teman-teman sudah menaungi dan mengganggu pertumbuhan dari tanaman durian yang sudah kami tanam sebelumnya. Tanaman durian yang kami tanam di tanah ini berukuran masih sangat kecil. Ini dikarenakan salah satunya adalah bibit yang kami gunakan masih berukuran sangat kecil. Hasil sambungan kami sendiri dari sambung pucuk dari bonggol bakal batang yang masih muda. Maka wajar meskipun sudah berusia beberapa bulan, tapi ukurannya masih seperti pada video ini. Kegiatan pagi ini kita mulai dari penggemburan dan pembersihan gulma di sekitar tanaman. Tanah yang berada di luar tajuk akar dan terlalu keras, kita lakukan penggemburan agak lebih dalam ya teman-teman. Tujuannya adalah agar udara di sekitar akar tanaman bisa berganti dengan udara segar serta mematikan atau mengurangi jumlah populasi mikroorganisme patogen yang mungkin ada di dalam tanah, sehingga akar akan terangsang untuk tumbuh lebih panjang lagi. Kegiatan ini sepele tapi penting teman-teman, mengingat tidak sedikit dari teman-teman kita yang menanam durian dan mati muda. Di sekitar tempat kami saja, beberapa waktu lalu ada 2 hektar tanaman durian yang diganti dengan kelapa sawit akibat kematian yang susul menyusul pada tanaman durian. Perkembangan mikroorganisme baik sapropit maupun patogen tergantung dari kondisi tanah, dan kondisi di dalam tanah tergantung dari pengolahan tanah. Dengan digemburkan, partikel tanah akan menjadi renggang dan udara berganti, serta kadar air tanah yang terlalu jenuh akan berkurang. Kelembapan tanah yang lebih kecil inilah yang mempersulit bakteri atau mikroorganisme patogen yang potensial untuk menyerang pangkal batang tanaman akan kesulitan untuk berkembang. Pemupukan dilakukan dengan menggunakan NPK. Dan NPK yang kami gunakan untuk pagi ini adalah NPK fertilizer 200 gram untuk 1 kali pemupukan. Kita bisa menggunakan NPK lainnya, apapun merek dan jenisnya. Ini artinya kita sedang menambahkan unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan mungkin magnesium. Namun sebenarnya tanaman juga membutuhkan unsur-unsur seperti boron, molybdenum, ferrum, tembaga, serta banyak unsur mikro. Biasanya teman-teman pada tanah-tanah tertentu yang masih cukup baik, maka unsur hara mikro ini tidak ditambahkan tidak apa-apa. Ini sehingga membuat keliru persepsi sebagian dari teman-teman kita yang menganggap itu tidak perlu. Padahal sebenarnya itu sangat diperlukan bagi tanaman, namun dibutuhkan dalam jumlah sedikit dalam setiap waktu. Tidak ditambahkannya pada tanaman unsur hara mikro ini karena di tanah sebenarnya sudah tersedia, namun pada tanah kritis kadarnya sangat kecil sehingga
tidak mencukupi atau tidak ada, sehingga menyebabkan tanaman itu mengalami gangguan kesehatan. Tanah yang sering ditanami dan digonta-ganti tanaman untuk beberapa kali penanaman akan kekurangan unsur hara mikro. Tanah yang terletak lebih tinggi, sebagian dari topsoilnya akan hanyut ke titik tanah yang lebih rendah. Kemudian teman-teman, kenyataan menunjukkan bahwa pada hamparan yang sama, setiap titik penanaman memiliki tingkat kesuburan berbeda-beda, sedikit maupun banyak. Hal ini idealnya teman-teman akan mempengaruhi jumlah takaran pupuk dan jenis unsur hara yang kita berikan pada setiap tanaman. Tanah yang berbutir-butir dan cenderung berwarna cerah ini menandakan bahwa unsur hara mikro ya, selain NPK, CHUN ya, ini kekurangan. Oleh karena itu kita perlu menambahkan pupuk kandang. Pupuk kandang yang kita gunakan adalah pupuk kotoran kambing yang sudah difermentasi lebih dahulu. Ditambahkan kurang lebih 2 kg. Pupuk kandang ini gunanya untuk melengkapi unsur-unsur yang tidak terdapat pada pupuk NPK dan di tanah mungkin bisa jadi mengalami defisit atau kekurangan. Takaran pupuk kandang bisa ditambah disesuaikan dengan yang pertama, apakah pada periode pemupukan sebelumnya kita memberikan pupuk kandang atau tidak, dan apakah keadaan tanah terlalu miskin bahan organik. Bisa diberikan pupuk kandang mencapai 3,5 kg per tanaman. Kami menghindari pemberian pupuk kandang ini di dekat pokok pangkal tanaman karena di samping lengkap unsur hara, pupuk kandang ini juga banyak mengandung mikroorganisme baik menguntungkan maupun merugikan, yang sebagian besar hidup dari menguraikan bahan organik pupuk kandang menjadi bahan anorganik. Mikroorganisme tersebut berpotensi untuk memicu serangan penyakit pada tanaman. Jadi kalau bisa pemberian pupuk kandang ini di luar jangkauan akar tanaman menurut perkiraan kita sesuai dengan ukuran tanaman yang kita beri pupuk. Kemudian teman-teman, apakah kita perlu memberikan pupuk lainnya seperti magnesium ataupun boron? Kita memperhatikan pada daun. Apabila daun tumbuh normal dengan warna yang merata hijaunya, itu berarti bahwa ketersediaan unsur-unsur tertentu masih bisa ditoleransi oleh tanaman. Terus kapan kita harus segera memberikan pupuk tambahan? Indikator kita harus segera memberi pupuk atau melakukan pemupukan adalah dengan melihat kondisi apakah tanaman masih aktif membentuk kuncup baru atau tidak. Apabila pembentukan kuncup dan calon daun baru mulai melambat atau tidak tumbuh sama sekali, itu berarti bahwa kita harus segera melakukan pemupukan. Sahabat tani, demikianlah video kali ini. Semoga bisa membantu berbagi pikiran dengan teman-teman semua. Dan apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, dan membagikan video ini kepada teman-teman lainnya. Salam bahagia dari kami. Tetap semangat bertani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.